bahagia datang dari pesinetron Handika Pratama dan Rosiana Dewi atau yang akrab disapa Oci, yang akhirnya resmi menikah setelah menjalin cinta selama 4 tahun. Handika dan Oci menikah di salah satu hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan, Minggu 20 Desember kemarin. Dikarenakan masih dalam suasana pandemi COVID-19, pernikahan Handika dan Oci digelar secara tertutup dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga, akad nikah Handika dan Oci hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat saja. Selain itu, proses ijab kabul Handika dan Oci pun berlangsung dengan baik dalam satu tarikan nafas. Lantas, benarkah sebelum mengucapkan ijab kabul, Handika sempat gugup dan syok duduk di depan penghulu? Mas Handika, cakep. Masih parah sih. Gue kan biasa olahraga kan kayak pakai jam digital tuh kan ada heart rate ya. Biasa tuh heart rate tuh kalau lagi olahraga tuh 120, 130 gitu kan. Oci baru duduk di meja akad, tadi kan dikasih contekan kan. Dia begitu duduk, contekan gue dibalik. Dibalik biar gue nggak boleh baca contekan. Dia udah latihan. Gue latihan mulu kan dari kemarin. Latihan mulu. Terus sampai akhirnya tadi pas gue akad itu heart rate gue sampai 130 padahal gue duduk loh. Tapi luar biasa sih ternyata semenegangkan itu. Satu kali nafas? Alhamdulillah. Satu kali nafas. Nggak ada pengulangan berarti ya? Alhamdulillah sih nggak ada pengulangan, walaupun gue shock juga dia duduk langsung dibalik sama dia. Kenapa pengen soalnya dia udah latihan kan, rencana latihan itu supaya lancar. Jadi kalau ada contekan lagi ngapain latihan kemarin? Iya benar. Cuma dia di tempat itu gitu loh, duduk dibalik kan. Deg-degan dan terharu soalnya sempat agak berlinang air mata tapi nggak mau keluarin gitu. Iya. Ya deg-degan lah pasti. Wah itu parah sih, gue kan ya karena baru sekali seumur hidup. Sebenarnya kalau kayak lagi syuting itu rasanya jauh banget, jauh banget, rasanya jauh banget. Terus ngelihat papa mama kita di situ duduk, terus ya ngelihat keluarga semua mata benar-benar tertuju dengan handphonenya gitu kayak waduh, udah ini. Dan tadi kan kita pakai sarung tangan kan karena nggak boleh ini. Sebelumnya pegang tangan, papa Oci ngomong, Dika tangannya dingin banget gitu kan, dengan polosnya papa ngomong gitu kan. Ya jujur sih nervous banget sih. Ini kita akad dengan Sunda karena kesepakatan Oci dari Sunda. Terus nanti malam Minang. Karena gue dari Minang. Karena pengen punya bugojong. Ini salah satu contohnya, ini cincin kan kemarin ada teman-teman dari media juga ikut liputan. Ini cincin ini sengaja ada piramidnya gini karena biar ada kayak bugojong Minang gitu. Jadi emang pengen request. Ini cincin pertama yang gue pakai karena memang nggak pernah pakai cincin, gue nggak pernah pakai kalung. Jadi gue pengen dapat cincin yang comfort gitu kalau dipakai gitu, karena gue pasti kan ya takutnya yang namanya cowok pakai cincin rasanya gimana gitu ya. Akhirnya gue minta yang unik gitu, akhirnya dibikinin nih Minang banget yang ada begonjongnya gitu. Untuk Iya, kita terakhir ketemu pas lagi final fitting beberapa hari lalu, minggu lalu lah. Terus kita janji kita pingin kita nggak ketemu, kita nggak pergi kemana-mana, kita benar-benar ketemu di meja. Dan semalam kan kita disiapin penginapan ya untuk siap-siap, karena kita siap-siap dari pagi keluarga. Kita di penginapan yang sama cuma beda lantai tapi kita nggak ketemu. Pasti banyak banget sih yang berubah, banyak banget ya. Kayak kita nanti semua teman-teman mungkin. Jadi kita tuh kan sebenarnya bukan gelar resepsi yang kayak gimana gitu, enggak. Jadi bener-bener cuma kayak malam ramah tamah dengan format duduk gitu ya, kayak gathering, kayak round table. Jadi orang nggak ada yang warawiri. Terus kemudian dan memang tamunya yang iya benar-benar kayak close friend gitu, terus kayak kerabat dekat, terus mungkin klien yang benar-benar deket banget gitu. Kayak misalnya kalau orang PH ya mungkin beberapa produser sama sutradara yang benar-benar kita ya maksudnya secara relationship ya udah kerja sama bareng. Jadi benar-benar kayak segitu simpelnya, karena kita nggak mau menghilangkan kesempatan sekali dalam seumur hidup menggelar sebuah acara dari akad dan resepsi. Cuma karena memang protokol sekarang juga harus ketat banget, kita siapin yang kayak face shield buat semua tamu. Nanti even dia udah pakai masker, dia harus pakai face shield lagi. Terus ya biasa termogan, kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer. Kalau tamu undangan sih kita nyebarnya nggak terlalu banyak ya, cuma kayak 100 atau 200 teman-teman terdekat aja gitu. Intimate, tapi ya benar-benar intimate banget. Dari awalnya kita kurang lebih 2000-an. Dari awal kurang lebih 2000-an, tapi sekarang kayak around 100 atau 200 orang.
Pernikahan Handika Pratama dan Rosiana Dewi menyisakan cerita yang menarik tentang tanggal dan mahar pernikahan. Iya, Handika meminang kekasih pujaan hatinya itu dengan mahar seperangkat alat sholat serta logam mulia sebesar 27 gram. Menariknya, arti 27 gram mahar logam yang diberikan Handika itu ternyata menyesuaikan dengan usia istrinya. Selain itu, tanggal pernikahan Handika dan Oci pun kental dengan nuansa angka 20. Lantas, benarkah angka 20 memiliki arti yang mendalam bagi Handika dan Oci? Mas kawinnya ada logam mulia sebanyak umurnya Oci. 24. 27 dan seperangkat alat. Abisnya kan pengennya kan biasanya jadi menentukan tanggal nikahnya tuh biar memorable experience aja kan buat kita pribadi. Tanggal 20, aku lahir tanggal 20, jadi kayak serba 20 lah, aku banyak banget di hidup ini serba angka 20. Jadi ngomong sama Oci, mau boleh nggak kalau nanti kita nikahan tanggalnya 20. Terus Oci bilang boleh, tapi boleh nggak kalau nanti maharnya seumur gua, dia bilang gitu. Oke, siap. Tanggal 20 itu rata-rata hari Sabtu atau Minggu? Iya, jadi kita benar-benar dalam 2020 ini kita cari tanggal 20 yang hari Sabtu atau Minggu gitu. Sempet kita dapat di bulan September lalu, cuma karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita cari tanggal 20 terdekat yang hari Minggu atau Sabtu dan ada di Desember. Soalnya dia yakin sama aku, juga tuh yakin dia. Dia baik dan bertanggung jawab. Buat aku Oci mungkin bisa menjadi pendamping aku untuk lebih sukses nanti, ya kan, untuk ngurus aku, dan yang paling penting dia juga care dan sayang sama keluarga aku. Itu paling penting karena mau gimana pun juga kita besar dari keluarga, pasangan kita harus klop dengan keluarga kita. Setelah resmi menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan, Handika dan Oci belum terfikirkan untuk bulan madu lantaran masih dalam suasana pandemi. Lantas, ketika ditanya soal momongan, Handika dan Oci mengaku berharap bisa segera mendapatkan momongan. Lantas, seperti apa juga harapan dari sahabat untuk pernikahan Oci dan Handika? Lagi momen gini kayaknya nggak mungkin mana-mana sih, tapi kita ada pergi jalan-jalan. Deket-deket aja. Kalau kerjaan sih dari kemarin juga ada, cuma memang bener-bener kita hold, nggak ngambil dulu kan tanggung banget. Nggak mau nyusahin teman-teman di produksi kalau tiba-tiba kita lagi syuting harus persiapan fitting, harus persiapan ABCD 5 dasar dan sampai akhirnya syutingnya terbengkalai gitu. Jadi akhirnya kita sepakat kita nggak ngambil program dulu sampai dengan akhir tahun. Nah lewat tahun baru kita hajar lagi. Tuh, jadi kalau misalnya untuk masalah jalan-jalan liburan kayaknya bukan sesempatnya aja sih, kayaknya sekarang bukan momen yang baik lah untuk kita liburan, jadi ya kita do something fun di Jakarta. Ya kita sih bisa dikasihnya aja sih, bisa dikasihnya aja, itu nggak ada kalimat menunda atau gimana, tapi kita bisa dikasihnya. Tadi kata si MC-nya dibanting ke di jumlah pecahan itu identik jumlah anak, pecahan gue 11 cuy. Kalau gue suka bola, ya kan, bela diri, karate dan segala macam. Jadi gue rasa kayaknya lucu banget ya, baru 6 tahun udah masuk karate, main les bola, bisa dipakai jas. Kalau Ci udah so pasti dibeli perintilan perempuan ya kan. Ya buat teman-teman yang jelas aku dan Oci terima kasih banget teman-teman mau nungguin kita di sini menjadi saksi hidup. Ini momen salah satu momen terpenting dalam hidup aku dan Oci. Makasih banget buat teman-teman doanya. Semoga didoakan teman-teman semua juga diberi kesehatan, pemirsa yang di rumah diberi kesehatan, dan doakan kita semoga bahagia selalu, sehat dan cepat momongan. Nah untuk Babang Dika dan juga Oci, selamat menempuh hidup baru, selamat sah menjadi seorang suami istri, kemudian juga semoga langgeng, sakinah mawaddah warahmah, insyaallah nantinya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan sukses dalam semua.